Selamat pagi pemirsa. Dunia pendidikan kembali dirundung duka karena perundungan seorang siswi kelas 6 SD di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan tewas akibat terjatuh saat bermain-main di lantai 4 gedung sekolah pada Selasa 26 September lalu. Berdasarkan CCTV yang diperoleh kepolisian dan keterangan sejumlah saksi mata, diduga jatuhnya siswi ini karena bunuh diri setelah mengalami perundungan. Meski demikian, pihak kepolisian hingga saat ini belum bisa menyimpulkan penyebab kematian siswi itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 29 September 2023 dengan tema Darurat Perundungan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi, Leo. Kita akan bicara sesuatu yang sebetulnya mungkin juga bukan hal yang baru, tetapi beberapa waktu belakangan ada beberapa peristiwa yang menyergah kita lagi ya, bahwa memang perundungan ini masih jadi masalah untuk anak-anak kita. Tapi sebelum kita bahas itu, Mbak Nunung dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Asap karhutla adalah kebakaran hutan dan lahan kian mengancam. Ini di beberapa titik terutama di luar Pulau Jawa ya, Mbak Nunung. Bagaimana, Mbak? Iya, ini nggak usah di luar Pulau Jawa, di Jawa pun ada juga. Iya. Oh. Karena kan memang kemaraunya kering, bukan saja orang yang sengaja ini persoalannya kan, orang tidak sengaja pun bikin kebakaran yang cukup masif di gunung-gunung di Jawa. Kemarin kita ingat yang ada di mana? Bromo. Iya. Itu dia bilang kecelakaan katanya. Ya apapun namanya, itu keteledoran, kecelakaan, kemudian bukan hanya hutan tapi juga lokasi pembuangan sampah yang besar itu juga terbakar di mana-mana. Belum lagi yang hampir reguler ya, Leo, yang di luar Jawa, kebakaran hutan. Memang kondisinya sedang kering, tapi bukan excuse gitu kan. Ketika kondisinya sedang kering ya memang kita harus hati-hati supaya nggak harus lebih waspada ya sebetulnya ya. Tapi kalau melihat titik api ini di dalam berita dikatakan di Pekanbaru ya, di Riau itu sudah mulai kewalahan. Lalu ada beberapa titik di Belitung, Bangka Belitung, kemudian juga di beberapa wilayah lain itu masih terbakar. Artinya kan BNPB mungkin ya, atau badan-badan yang berwenang harusnya sudah antisipasi lebih ya, karena kemarau panjang itu terjadi tahun ini. Bagaimana? Di berbagai berita sudah sampai kemudian itu karena mengganggu masyarakat itu sampai dibagi-bagi masker. Oh. Iya, sampai dibagi-bagi masker. Kewaspadaan memang harus naik ya, harus ditingkatkan ya, Leo. Mau bagaimanapun kita tidak bisa menunggu sampai musim hujan. Iya, ya betul. Itu pasrah. Namanya. Kita harus bersiap ya. Kita harap pemerintah daerah benar-benar mempersiapkan supaya kekeringan ini tidak membuat masalah yang lebih parah lagi dengan kebakaran. Kita ke berita selanjutnya, ke halaman 2, pemirsa. Kali ini terkait dengan TikTok ini, Mbak Nunung. Iya, yang belakangan rame ya. Rame sekali TikTok Shop. Bahlil, maaf, maksudnya adalah Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tegur TikTok. Ini tegur TikTok, ditegur seperti apa, efeknya apa, diperhatikan TikTok tidak nih kelihatannya, Mbak Nunung? Bagaimana? Iya, tapi ini soalnya adalah dia menegur supaya tidak mengadu domba, versinya begitu kan. Ketika kemudian itu ditutup, kemudian kesannya ada sekian juta UMKM. Iya, di TikTok yang kemudian akan terkena imbasnya begitu. Itu yang jadi soal gitu. Tapi memang tidak boleh. Memang pemerintah baru tahu setelah ramai. Kan ini kan TikTok ini gampang ya, tinggal install aplikasinya. Siapapun selama punya handphone, punya internet, bisa bikin akunnya, bisa lihat begitu kok. Baru belakangan ini setelah ramai dan juga beberapa orang masih menduga-duga apa benar
Tanah Abang, pasar-pasar tradisional itu sepi gara-gara TikTok ini, Shop. Hanya gara-gara ini. Itu begitu. dia. Lalu kalau TikTok Shop sudah dilarang, otomatis kembali? Itu dia kan pertanyaan besarnya itu. Iya, dan banyak orang akan memperkirakan itu bukan sebab tunggal, begitu kan? Dan sekarang sudah jelas disebut juga tentang masuknya barang-barang impor ilegal gitu ya, ada cross border di situ yang kemudian membuat harganya sangat murah, barang-barang sisa apa yang tidak terjual ini dibuang ke sini dan harganya murah dan kemudian tidak kena pajak, tidak kena itu harus ditindaklanjuti gitu kan, karena kalaupun tidak di satu sosial media yang satu bisa ke sosial media yang lain gitu. Betul, kan. Karena kan kita tahu ada Facebook, ada Instagram yang dipakai juga bisa untuk lewat mana saja berdagang begitu ya. Itu, kita harap penyelesaiannya menyeluruh, kemudian jangan sampai salah obat ya Mbak Nunung ya, yang sakit kaki yang diobati kepala begitu atau sebaliknya. Kita harapkan seperti itu. Sesudah peraturan yang ini harus ada lanjutannya seperti apa gitu ya. Bagaimana kemudian barang-barang impor itu benar-benar diawasi. Kalau memang harganya luar biasa murah, tidak masuk akal, ya diaturlah supaya tidak masuk ke Indonesia. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari sepak bola. Maksudnya adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan tindak tegas wasit yang bermain kotor. Kalau saya bilang sih sebenarnya wasit bermain kotor ya udah dicabut aja Mbak izinnya seumur hidup begitu, tidak bisa jadi wasit saja. Itu kan lebih mudah. Bagaimana Mbak Nunung? Ya kemarin itu kan sudah ada tindak lanjut dari pengaturan skor atau apa? Mafia itu. Ya match fixing gitu ya. Di Liga 2 ya ini ya. Liga 2 ya ini buntut dari kita sebenarnya sudah cukup lama ya dengar ini ya, judi bola begitu ya. Betul. Dan itu kemudian pengaturan skor salah satu asalnya kan dari situ. Iya. Jadi ini yang kemudian ditindak dan sesudah itu ya mau tidak mau ini hal yang pasti sudah harus dilakukan begitu. Kalau ada yang berlaku curang ya segera dilakukan. Tindakannya. Kalau dikutip di berita ini, Erick Thohir mengatakan di acara PSSI Partner Summit di Jakarta Rabu, di bagian akhirnya dia bilang begini Mbak Nunung, kalau ternyata wasitnya masih kotor, ya kita penjarakan katanya. Ya kita harapkan kalaupun misalnya wasit tertangkap lalu terbukti dan dipenjarakan, jangan wasitnya saja ya, yang ngasih uangnya itu kan, yang menyuap juga harus ditangkap juga, dipenjarakan juga. Karena penyuapan itu dari dua sisi ya. Ada dua pihak ya. Betul. Ada yang memberi, ada yang menerima. Jadi jangan cuma yang menerima begitu. Betul. Kan. Karena kalaupun judi juga dilarang di sini. Iya, it takes two to tango. Jadi tidak boleh hanya yang menerima suapnya saja yang dihukum, tapi pemberi suapnya juga. Kita dukung ya. Langkah ini semoga bersih-bersih ya Leo. Langkah bersih-bersih ini semoga jangan hanya pada saat menjelang Februari 2024 Mbak Nunung. Ya saya nggak melanjutkan lebih lanjut, tapi ya sudah sama-sama tahu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa dan Mbak Nunung. Editorial pada pagi ini diberi judul Darurat Perundungan. Memang perundungan itu menjadi semakin jelas sekarang Mbak Nunung, salah satunya karena ada media sosial. Dan semua handphone sekarang sudah ada kamera. Semua manusia termasuk di Indonesia itu sangat sadar kalau ada kejadian Mbak Nunung, bukannya dibantu dulu tapi direkam dulu pakai handphone, sehingga akhirnya ini menyebar. Nah kalau bicara soal bullying, perundungan, apakah memang kemudian kita bisa mengatakan ini sudah terjadi begitu masif karena 1-2 peristiwa atau seperti apa? Kalau kita lihat ya Leo ya, banyak orang sekarang khawatir. Leo punya anak kan? Ada. Ya, dan kalau kita bolak-balik mendengar berita, melihat di sosmed, perundungan yang kita bilang brutal begitu ya. Kita tidak bisa bayangkan untuk anak seusia itu, anak kecil, anak-anak remaja gitu, melakukan tindakan seperti kekerasan seperti itu. Gitu. Itu buat orang tua sangat mengkhawatirkan gitu kan. Balik-balik ya memang kita tidak bisa bayangkan nanti anak-anak yang lebih kecil lagi seperti apa, dunia yang harus dihadapi seperti apa, betapa kerasnya gitu, jauh lebih keras dari yang kita punya. Jadi
banyak hal sudah dilakukan. Kalau di pendidikan, Menteri Pendidikan sudah bikin aturan untuk bagaimana anti kekerasan di sekolah. Aturan ya? Aturan, iya. Pelaksanaannya saya nggak tahu itu, Mbak. Aturannya banyak ya? Iya, aturan. At least paling tidak aturan dulu. Aturan, dan kemudian aturan itu merujuk pada kewajiban untuk membuat tim. 6 bulan sesudah aturan itu. Tim untuk mencegah, untuk melakukan tindakan kalau terjadi kekerasan atau pembulian di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Tetapi persoalannya kan bukan cuma di sekolah. Iya, ini video di Cilacap bukan di sekolah ini. Makanya gitu, walaupun dilakukan oleh anak-anak sekolah. Betul, dan itu antara kakak kelas dengan adik kelas gitu kan. Iya. Dimanapun dilakukan, di masyarakat, di sekolah sudah ada, di masyarakat sudah ada. Mungkin dari keluarga kita juga harus melakukan sesuatu. Pertanyaannya Mbak Nunung, kalau kemudian ini jauh dari keluarga kita, kecenderungan kita adalah oh ya itu cerita, itu berita di televisi, tapi bukan di keluarga kami. Sampai amit-amit ya terjadi di keluarga kita, baru kita bersemangat untuk melawannya. Nah pertanyaannya, apakah kemudian bangsa kita, bangsa Indonesia butuh kejadian-kejadian seperti ini lebih banyak untuk kemudian bergerak sungguh-sungguh, atau sekedar sekarang melihat oh kita prihatin saja? Kita akan bahas itu Mbak Nunung. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 29 September 2023, Darurat Perundungan. Darurat perundungan. Dunia pendidikan kembali dirundung duka akibat perundungan. Seorang siswi kelas 6 SD di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan tewas akibat terjatuh saat bermain-main di lantai 4 gedung sekolah pada Selasa 26 September lalu. Walaupun sempat dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, nyawa korban berinisial SR itu tidak bisa tertolong lagi. Siswi korban yang berusia 13 tahun ini kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Berdasarkan CCTV yang diperoleh kepolisian dan keterangan sejumlah saksi mata, diduga jatuhnya siswi ini akibat bunuh diri setelah mengalami perundungan atau bullying. Namun demikian, pihak kepolisian hingga saat ini belum bisa menyimpulkan penyebab kematian siswi tersebut. Pada hari yang sama di Cilacap, Jawa Tengah, seorang siswa berinisial FF, 14 tahun, terpaksa menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Majenang akibat perundungan yang dilakukan teman sekolahnya. Akibat kasus yang videonya sempat viral di media sosial tersebut, Polresta Cilacap terpaksa turun tangan menahan pelaku. Dua kasus yang terjadi di hari yang sama ini sepertinya mengingatkan kita semua, terutama orang tua dan pendidik, bahwa kasus bullying di dunia pendidikan serta anak semakin menghantui kita. Dampaknya pun bukan hanya berbahaya bagi mental anak-anak untuk jangka panjang, namun juga nyawa bisa melayang. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, hingga 31 Maret 2023, lembaga tersebut sudah menerima 64 aduan dengan rincian kekerasan terhadap anak pada satuan pendidikan. Sementara pada tahun sebelumnya, KPAI mencatat kasus bullying dengan kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 226 kasus, termasuk 18 kasus bullying di dunia maya. Sementara data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menyebutkan sebanyak 16 kasus perundungan terjadi di lingkungan sekolah pada periode Januari hingga Agustus 2023. Adapun kasus perundungan di lingkungan sekolah paling banyak terjadi di sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP dengan proporsi 25% dari total kasus. Data itu tentu belum mencerminkan realitas sesungguhnya, mengingat kemungkinan besar banyak kasus yang terjadi di dunia pendidikan namun tidak dilaporkan ke KPAI. Atau bisa jadi karena kasusnya tidak mencuat di media massa.
Kondisi ini sesungguhnya memperlihatkan lembaga pendidikan formal di Indonesia sejak lama tidak kondusif untuk berlangsungnya pendidikan dan pengajaran. Karena itu, masyarakat perlu mendesak pemerintah untuk membuat aturan yang mewajibkan sekolah lembaga pendidikan terkait lebih bertanggung jawab memperbaiki iklim proses belajar mengajar di sekolah, termasuk berusaha mencegah terjadinya bullying di sekolah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A diharapkan bisa terlibat aktif melakukan pendampingan satuan pendidikan dalam kegiatan sosialisasi perlindungan anak, pelatihan pendidikan ramah anak, rehabilitasi sosial, hingga pendampingan hukum apabila dibutuhkan. Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dan Kementerian Agama yang terlibat langsung dalam menangani pendidikan diharapkan bisa lebih aktif mengakhiri 3 dosa besar pendidikan, yakni perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Kita tentu tidak ingin anak-anak kita menjadi sosok buas seperti Mario Dandi yang dengan entengnya menginjak-injak dan menendang kepala David Ozora. Namun kita juga tidak ingin melihat anak-anak Indonesia terganggu mentalnya serta terancam nyawanya akibat perlindungan ini. Maraknya kasus perundungan yang dilakukan sesama pelajar perlu kajian yang mendalam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Pembentukan karakter pelajar yang bermental baik seperti sopan santun, toleransi, suka menolong, gotong royong, integritas, mandiri dan demokratis tak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan lingkungan sosial atau pergaulan. Selamatkan anak-anak Indonesia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, kalau kita bicara soal perundungan, itu sering terjadi yang merundung juga adalah anak sebetulnya. Meskipun di kasus di Cilacap itu kakak kelas begitu ya. Tetap saja anak. Tetap gitu juga kan? anak. Ya. Dan pertanyaannya adalah kemudian apakah memang tanggung jawab terhadap pencegahan perundungan di sekolah itu hanya jatuh kepada pihak sekolah. Saya baca di pemberitaan ada pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang meminta para kepala suku dinas pendidikan untuk memantau langsung kondisi sekolah di Jakarta dan mengatakan bahwa kalau ada perundungan itu adalah tanggung jawab kepala sekolah. Pertanyaannya adalah apakah memang itu murni tanggung jawab pihak pendidik saja atau memang orang tua pun itu punya tanggung jawab yang sama atau bahkan masyarakat di sekitar kejadian. Kalau misalnya seperti di video di Cilacap itu kan kalau ada orang yang tahu dan dia diam saja kan harusnya dia bersalah juga. Bagaimana harusnya sebetulnya? bersalah. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, seingat saya itu memang tidak boleh membiarkan. Yeah. Dilarang untuk membiarkan begitu kan. Dilarang untuk membiarkan terjadinya Perundungan, kekerasan pada meskipun anak. itu bukan anak kita. Meskipun itu bukan anak kita, karena itu tanggung jawabnya masyarakat, ada pemerintah daerah, bahwa kemudian di kasus ini kalau PJ Gubernur DKI mengatakan ya itu di bawah wewenang dia soalnya kan itu kan ketika pendidikan dasar menengah itu ada di bawah pemerintahan daerah. Jadi mau tidak mau dia harus jelaskan bahwa seperti tadi saya katakan ada peraturan Menteri Pendidikan yang menyebutkan bahwa sekolah memang harus punya itu tim untuk mencegah perundungan. Mbak Nunung, sebelum kita lanjutkan kita mau coba bertanya juga. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, Ahmad Baidowi. Pak Baidowi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Leonard. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak. Pak Baidowi, sekian kalinya kasus perundungan terjadi dan itu memang yang melakukan kalau di Cilacap ini adalah kakak kelas kepada adik kelasnya. Tapi kalau melihat video yang beredar di media sosial itu Pak, itu kelihatannya tidak terjadi di lingkungan sekolah pada saat penganiayaan itu. Nah pertanyaannya adalah di mana batasan sekolah bertanggung jawab
di mana batasan masyarakat bertanggung jawab dan terutama orang tua dari anak-anak ini, Pak Baidowi? Nah, perspektifnya itu bukan soal batasan ya, tapi soal kebersamaan. Jadi tanggung jawab itu sebetulnya tanggung jawab tripartit gitulah kira-kira. Ada orang tua, ada pemerintah daerah, ada manajemen sekolah. Dan saya kira semuanya harus saling baik komunikasinya. Sama-sama ya? Harus sama-sama. Jadi nggak kalau dipisah-pisahkan gitu nanti saling menyalahkan gitu kan. Secara psikologis sudah salah itu pembedaan itu, ya kan. Nah, agar tidak terjadi apapun gitu, maka proses komunikasi antara sekolah dengan orang tua itu harus terjalin secara intens gitu. Nah, pertanyaannya, punya program nggak pemerintah untuk melakukan itu? Kira-kira begitu ya. Pertanyaan saya itu tadi saya lontarkan ke Pak Baidowi karena sering terjadi, Pak, ketika orang tua mengirimkan anak bersekolah, banyak yang mungkin tidak mau mengaku terbuka, tapi dalam pikirannya meyakini bahwa ketika anak ada di sekolah, itu sudah bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab sekolah dong, kan sekolahnya juga kami bayar begitu kan, guru-gurunya. Nah itu pasti ada banyak di benak orang tua kan, Pak Baidowi? Itulah salahnya, kita ini 75 tahun merdeka itu, 78 bahkan ya udah merdeka itu. Coba dicek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu hampir tidak ada anggaran budget yang secara sengaja untuk mendewasakan orang tua. Parenting education itu nggak pernah dilakukan. Seakan-akan orang tua ini hal yang terpisah, itu yang saya tadi sebutkan itu loh. Padahal seharusnya inisiatif itu timbal balik. Orang tua juga melakukan inisiatif terhadap sekolah, bagaimana seharusnya mereka berkomunikasi. Sekolah juga harus melakukan itu. Nah, parenting education itu berlaku dua arah. Dan ini bisa didesain dari sekolah. Misalnya sekolah Sukma itu, kita tidak memanggil orang tua itu setiap 6 bulan ketika anak menerima rapot. Tapi setiap bulan sekali. Kita ajak komunikasi secara intens. Harusnya begitu kan. Dan lebih intens ya. Dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya desainnya tidak ada gitu loh. Pak Baidowi, ini memang kalau di dalam editorial ada 2 kasus. Yang pertama jelas-jelas ya, karena ada videonya juga di Cilacap, itu jelas itu adalah penganiayaan, perundungan. Tapi yang di Jakarta kan kita masih menunggu penyelidikan kepolisian apakah benar perundungan atau tidak. Pertanyaannya Pak, ketika ada perundungan yang terjadi, kita ambil contoh yang di Cilacap misalnya Pak Baidowi, itu yang miss itu yang mana ya? Orang tua si pelaku kah? Atau pihak sekolah, atau yang mana ini Pak? Nah, saya kira kita harus kembalikan kepada habitat sekolah. Sekolah itu sebetulnya harus punya mekanisme bagaimana menengarai dan menanggulangi dan melakukan tata kelola emosi anak, ya kan? Dan emosi guru. Kalau di sekolah Sukma itu kita punya modul yang disebut dengan MKBS, Manajemen Konflik Berbasis Sekolah. Nah, sayangnya setiap sekolah nggak punya modul seperti ini itu. Gitu. Ya, karena apa? Modul manajemen konflik berbasis sekolah itu didesain berdasarkan struktur yang ada di sekolah. Semua orang itu semacam membuat drainase emosi dari satu level ke level lainnya, sehingga setiap peristiwa sekecil apapun sebelum terjadi membesar itu sudah bisa dideteksi, seharusnya begitu. Nah ini perlunya komunikasi antara siswa dengan siswa dengan guru dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Pak Baidowi, saya tidak ingin memperbesar masalah, tapi juga tidak ingin mengecilkannya. Kalau menurut Anda, apakah memang kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi yang terekspos begitu luas oleh media massa, media sosial juga, itu berdampak juga misalnya menimbulkan inspirasi kepada perundung-perundung untuk melakukan hal serupa, atau seperti apa menurut Anda Pak Baidowi? Ya bisa jadi di era medsos seperti ini kan orang melihat itu kan bisa menjadi sumber inspirasi. Tapi lagi-lagi saya katakan kita selalu berpikirnya itu setelah ada insiden gitu loh. Tapi hal-hal rutin yang harusnya dilakukan oleh sekolah itu bagaimana mengerem
emosi anak itu melalui sebuah struktur pembelajaran yang dinamis, melalui manajemen tata kelola konflik dan lain sebagainya, itu tidak dilakukan. Itu satu. Yang kedua, jangan-jangan orientasi guru dan pendidik itu juga tidak fokus kepada anak. Kenapa saya bisa mengatakan begini? Nah, jangan-jangan yang mereka pikirkan itu soal salary, soal tunjangan, soal gaji, sehingga fokus ke anak itu menjadi menurun gitu kan. Nah, jadi ini riset-riset soal itu banyak loh. Buktinya banyak sekali gitu loh. Baik. Jadi terakhir Pak Baidowi, untuk mencegah Pak perundungan terjadi lagi, siapa yang harus jadi komandan, Pak? Saya kira kalau di sekolah ya kepala sekolah. Ya kan? Dia harus tegas kepada bawahannya untuk melakukan sebuah mekanisme yang disebut dengan bagaimana mengatur drainase emosi warga sekolah, warga belajar, baik orang tua, anak, siswa, guru. Nah, ini harus dilatihkan, gitu kan? Bagaimana suasana kelas yang damai itu harus dilatihkan. Anak-anak mengenal konflik itu secara awal. Jadi konflik itu bukan untuk dihindari, tetapi diajarkan secara baik. Dan ini bisa diintegrasikan ke dalam semua bentuk kurikuler yang ada itu di semua subjek dan bidang ajar yang diajarkan kepada anak-anak. Cuma kita kurang kreatif saja, kadang-kadang tidak melakukan itu. Gitu, saya kira gitu. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Baidowi, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, sudah memberikan pencerahan bagi kami. Selamat pagi Pak Baidowi. Mbak Nunung, kembali pertanyaannya Mbak, ketika anak dipercayakan orang tua ke sekolah, betul sih selama sekian jam itu menjadi tanggung jawab guru pihak sekolah. Tetapi kan menuju sekolah, dari sekolah, setelah sekolah sampai di rumah, itu kan jauh lebih banyak jam waktu bersama orang tua. Nah pertanyaannya, melihat dari satu kasus di Cilacap, itu yang miss itu di mana kalau menurut Mbak Nunung? Leo, saya percaya bahwa anak-anak itu belajar dari meniru, dari melihat. Jadi kalau tadi Leo bertanya soal yang beredar, video yang beredar kekerasan di media sosial. Saya khawatirnya begini Leo, kalau setiap kali anak-anak itu bisa melihat kekerasan di sosmed di mana-mana, dia akan merasa itu sesuatu yang biasa. Jadi terbiasa mau Leo kemudian jelaskan, itu tidak boleh, itu tidak ini, tetapi dia lihat tiap hari dan itu ada di mana-mana, jadi biasa kan. Sama seperti ketika, saya juga tidak bermaksud mengecilkan persoalan ya, tapi mari mulai dari hal-hal kecil. Sama seperti ketika di sosmed, atau di mana, atau di media dimanapun, dia bisa lihat bahwa orang bisa memaki-maki orang lain dengan gampang. Orang bisa menggunakan kata-kata keras, kata-kata makian, kata-kata kotor, apapun itu. Terus menerus dia lihat, terus menerus dia dengar, dia akan merasa itu sesuatu yang biasa. Mau kemudian di sekolah dijelaskan bahwa itu tidak boleh, itu tidak sopan, tapi tiap hari dia melihat itu. Hasilnya adalah dia akan terbiasa. Itu yang kemudian saya berpikir mulainya dari semua orang, dari kita bahkan gitu. Bahkan dari mereka yang belum punya anak sekalipun gitu kan. Jadi kalau kita care dengan masa depan bangsa, masa depan generasi muda kita, ya kita harus memulai dari diri kita. Kalau kita belajar dari satu kasus atau bisa jadi dua kasus dengan yang di Jakarta, itu apakah benar yang disinyalir Pak Baidowi tadi, Mbak Nunung, bahwa jangan-jangan ada hal lain yang dipikirkan sekolah, dipikirkan guru, sehingga fokus kepada anak itu berkurang? Saya berpikir begini, apakah mungkin jumlah gurunya memang kurang dengan anak didiknya sehingga tidak bisa terawasi semua? Atau jangan-jangan karena banyak tugas-tugas guru, termasuk memahami kurikulum merdeka. Ini kata guru ya Mbak Nunung ya, yang mengejar target kurikulum supaya bisa diajarkan, akhirnya tidak lagi memperhatikan siswa, atau yang mana ini kelihatannya? Ada, jadi ketika terjadi, anak saya pernah terjadi keributan di kelas, kemudian dipanggil oleh guru. Salah satu yang dilakukan gurunya adalah kemudian ketika sudah menambahkan anak itu, dia berkata bahwa, ini gurunya yang bilang, dia minta maaf karena kemudian tidak bisa
mengawasi seluruh siswa. Kebetulan pada saat itu lebih dari 30 anak di kelasnya. Gitu. Dan rasanya itu terjadi di siang hari dan mungkin dia sudah capek, sudah lelah. Bisa jadi kejadian. Artinya tidak setiap kali kita berharap pendidik akan fokus gitu untuk kemudian ke anak-anak gitu. Apalagi kalau muridnya banyak, apalagi kalau ditambah beban macam-macam gitu kan. Jumlah guru kurang, saya yakin memang jumlah guru bisa jadi kurang gitu kan. Kalau tidak akan ada tuh guru honorer dan guru sebagainya gitu kan. Nah, itu yang harus dijaga dan bagaimana bisa jadi sinyalemen Pak Baidowi bahwa memang tugas-tugas yang lain yang menyita perhatian, mungkin iya. Tetapi itu kan tidak excuse untuk kemudian ada kekerasan, ada pembulian, dan sebagainya di sekolah itu bisa, oh ya terjadi karena begini, gitu kan nggak boleh kan. Kalau begitu, saya berpikir ini kelihatannya memang kembali lagi ke nature atau kodrat orang tua ya Mbak Nunung, bahwa ketika setiap orang tua kan awalnya pasti minta dikaruniai anak. Ketika anak diberikan, mereka juga harusnya, idealnya, terus melindungi anak. Bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak pun, hukum positif negara ini mengatur itu, bahwa orang tua harus melindungi anak. Bukan cuma orang tua ya, orang tua, masyarakat. Dan akhirnya diperluas, masyarakat, pemerintah, dan di sini kan termasuk sekolah. Tapi kan kembali lagi Mbak, bahwa banyak orang tua yang berpikir begitu sudah di sekolah, itu sudah bukan masalah saya lagi. Saya hanya masalahnya begitu anak saya tidak lagi di sekolah. Nah ini bagaimana menyadarkan kita semua supaya perundungan serupa tidak lagi terjadi, tidak lagi semakin banyak. Bagaimana kita mengembalikan ingatan orang tua untuk menjaga anaknya, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita Mbak Nunung untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Ibu Agustina. Bu Agustina, selamat pagi. Selamat pagi Pak, Bapak dan selamat Ibu pagi. Sehat selalu? Ya. Sehat selalu ya. Bagaimana Bu, pendapat Ibu, silakan Bu. Iya, baik. Judul hari ini mengangkat darurat perundungan ya Pak. Itu memang sudah menjadi, kalau menurut saya dengan kejadian Cilacap yang belakangan ini, dan waktu itu ada itu ya Mario Dandi sama David itu ya. Itu sudah PR yang menurut saya tidak boleh tidak untuk menjadi concern bagi seluruh masyarakat ya, terutama Indonesia, karena memang kita tahu sekolah adalah lokal mulia untuk kita mendidik generasi bangsa, yang mana ke depan ini bangsa tanggung jawab generasi sekarang ya, kita sudah nanti akan menjadi tua. Bapak Ibu, ini sekarang kalau kita lihat ya, anak-anak ini ya kalau dibilang bisa ada dampak medsos atau apa, ini adalah peran daripada orang tua dan guru. Di setiap sekolah, saya melihat ada, semua sekolah pemerintah sudah menggiring ya, mengarahkan bahwa setiap sekolah itu ada komite sekolah. Ingat, komite sekolah berperan aktif. Di sana komite sekolah adalah peran strategis ya, yang membantu kemajuan setiap sekolah di mana dia berada. Itu penting. Sekolah penggerak, kita lihat. Sekarang sekolah penggerak itu kan memang sudah berapa? 2 tahun lebih yang lalu ya. Kebetulan saya pernah menjadi ketua komite di SMA Negeri 1 Pontianak. Itu duta anti bullying itu diambil dari sekolah penggerak. Nah, jadi anak-anak dari sana itu tidak stagnan pada waktu itu mendapat pembekalan. Sekarang pemerintah, khususnya Dikbud ya, itu mengontrol sejauh mana dulu. Itu kan biayanya besar. Membentuk begitu-begitu semua biaya negara loh. Nah, sekarang ke depannya ini para duta ini meneruskan nggak untuk membuat duta-duta selanjutnya. Jadi karakter building adalah PR besar. Sampai kapanpun, tanpa harus ada permasalahan ini, itu sudah menjadi concern bagi orang tua dan guru. Ya, membuat sinergitas, menjaga anak-anaknya, baik dari dampak-dampak negatif dari mana saja.
Jadi itu semua menjadi concern, sehingga kalau itu dilakukan Pak, insya Allah Indonesia akan tetap bisa meredam kayak gini ya. Saya rasa ini ya semua komite sekolah saya support buat menjadi tombak di depan sekolah-sekolahnya. Baik, terima kasih Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Ibu Agustina ada Pak Munif di Sidoarjo, Jawa Timur. Pak Munif, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Munif. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Pagi, Pak. Ya, silakan Pak Munif. Silakan langsung, Pak, pendapat Anda, Pak. Oke, pendapat saya mengenai pendidikan. Awal dari tahun ajaran baru itu wali murid sudah dikumpulkan oleh pihak sekolah maupun komite. Nah, yang di sana, yang dibicarakan pokok itu sekolah malah memberikan program perbaikan sekolah. Sehingga wali murid itu ujung-ujungnya dimintai biaya untuk renovasi sekolah. Nah, heran saya mestinya gitu ya. Pada saat awal wali murid dikumpulkan itu pihak sekolah menekankan aturan tegas yang berada di sekolah ini. Nah, sehingga wali murid tahu, oh nek anakku koyok ngene, sanksine koyok ngene. Gitu ya. Nah, itu pun aturan itu pun harus juga disosialisasikan kepada anak-anak dan semua guru yang terlibat di dalamnya, termasuk guru BP. Makanya guru BP itu harus dibekali juga dengan ilmu hukum. Kalau melakukan kejahatan seperti ini, sanksi hukumnya seperti ini. Itu kalau di sekolahan. Dan anak di sekolahan itu tidak semuanya anak jelek, anak yang perilakunya menyimpang, enggak itu bisa dideteksi oleh sekolahan jika memang sekolahan itu benar-benar ingin mendidik daripada anak yang dititipkan di sekolahan itu. Satu ya, itu yang di lingkungan sekolah. Kemudian di luar lingkungan sekolah, ini wali murid harus teliti. Anak saya ini gaul dengan siapa? Salah pergaulan itu menyebabkan anak yang biasanya perilakunya sopan santun terhadap orang tua itu menjadi pemberani. Iya kan? Termasuk pengaruh dari gadget. Itu ya HP itu. Itu sangat besar. Sangat berpengaruh ya. Baik, terima kasih Pak Munif di Sidoarjo, Jawa Timur, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Munif ada Pak Sandi di Jakarta Timur. Pak Sandi, selamat pagi. Pak Sandi di Jakarta Timur. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan Pak. Sebenarnya persoalan perundungan ini kompleks, Pak. Tapi saya mungkin melihat dari sisi pertama soal guru. Nah, guru sekarang, Pak, tidak lagi diposisikan sebagai pendidik. Dia hanya mengajar. Nah, saya sering komunikasi dengan guru. Ada guru SD, guru SMP, guru SMA. Mereka mengatakan, kami sekarang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena kami dihadapkan ada dua, hukum dan keluarga. Nah, poin saya, mestinya disiplin itu diterapkan. Guru diberikan otoritas untuk menegakkan disiplin. Bagi anak-anak yang terindikasi, apalagi memang sudah nyata-nyata, mereka tidak disiplin, harus dihukum. Nah, tetapi saya kira memang perlu ada pengaturan. Hukumannya tentu tidak dengan menghajar, memukul, menempeleng. Kalau saya dulu masih SD, masih SMP, bahkan SMA, disuruh berdiri satu kaki misalnya. Atau misalnya kalau panjang itu dipukul tangannya, mungkin tidak dipukul, dijeber kupingnya. Nah, yang kedua, saya kira memang faktor orang tua. Orang tua sekarang loss, kecenderungannya lepas. Sehingga anak-anak mencari
jati dirinya di luar. Lingkungan kita jujur aja, lingkungan kita kotor. Yeah. Nah, sehingga gampang mereka terkontaminasi. Jadi saya kira poinnya saya kembalikan ke guru. Berikan otoritas guru. Mereka tidak hanya mengajar tetapi mendidik dengan menegakkan disiplin secara konsisten dan bertanggung jawab. Ini poin saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Sandi di Jakarta Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Para pemirsa memotret masalah dengan jeli sebetulnya, Mbak Nunung, dan kita sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kan akhirnya ada kejadian juga. Mungkin ada yang miss, mungkin ada yang saling melempar tanggung jawab ya kalau kejadian sudah seperti ini. Kalau sudah terjadi kemudian saling lempar tanggung jawab. Iya, tidak ada yang berani ngambil tanggung jawab. Nah pertanyaannya Mbak, bagaimana kita memastikan sekian program, proyek yang bagus, tadi Bu Agustina di Pontianak sudah bercerita ada program untuk melawan bullying ini, memang benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sekolah, meskipun tidak ada program itu dari atas, dari pemerintah atau dari dinas pendidikan misalnya. Ya, kalau yang diceritakan Ibu Agustina itu kan tadi kan kerjasama antara pendidik dengan komite sekolah. Ya. Jadi kita mesti hormat kepada Ibu Agustina yang pernah jadi ketua komite sekolah. Kalau ketua komite sekolahnya seperti Ibu Agustina, aman. Kita kalau semuanya begitu aman gitu kan. Dan bagaimana kemudian menularkan yang seperti itu ke tempat-tempat yang lain, itu kan pasalnya. Jadi betul bahwa memang harus ada kerjasama antara orang tua mau tidak mau. Yang pengen anaknya baik-baik saja, kita semua pengen anak kita baik-baik saja. Dan bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dengan baik gitu kan. Sanggup berdiri sendiri, sanggup menghadapi semua masalah di dunia gitu kan, di dunia yang dia hadapi gitu kan. Nah itu kan perlu bekal gitu kan. Dan itu kewajiban orang tua dan guru bersama-sama menurut saya. Sama seperti ibu dan bapak pemirsa tadi kan semuanya mengatakan bahwa ya udah guru dan orang tua mau tidak mau orang tua harus bersama-sama. Tadi Pak Sandi mengatakan di bagian akhir sekarang susah, temannya guru mengaku bahwa kami sekarang menghadapi dua hal katanya, soal hukum dan juga orang tua. Kalau mereka, maksudnya guru pendidik, ingin mendisiplinkan anak. Kan kalau zaman Mbak Nunung atau saya kecil sekolah, kita tuh tidak ada tuh yang berpikir untuk, wah saya viralkan nih, saya adukan ke pengacara atau orang tua datang begitu, bisa melakukan hal yang lebih mengerikan begitu. Nah, ini kan di zaman modern sekarang ini serba sulit nih. Bagaimana kemudian guru benar-benar bisa mendidik, Mbak Nunung? Iya, mendidik bukan berarti dalam posisi kekerasan juga gitu kan. Tentunya. Kalau anak menghadapi kekerasan akan melakukan kekerasan juga. Itu soal yang kita bicara soal meniru itu tadi. Jadi saya sih tidak yakin bahwa kemudian kalau dilakukan secara baik-baik, dididik secara aturan yang jelas dan benar gitu, itu akan menjadi viral dan menjadi bumerang buat pendidik gitu kan. Itu kan persoalannya gitu kan. Tetapi kerjasama antara orang tua yang mungkin dibagi di komite sekolah dan juga orang tua murid dan kemudian pendidik itu penting memang. Bagaimana kita mengusulkan sesuatu yang konkret untuk memastikan perundungan ini tidak lagi terjadi, mungkin agak utopis, tapi kita boleh berharap. Kita bahas di bagian berikut. Mbak Nunung, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bisa bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mbak Nunung, yang paling konkret yang bisa kita usulkan untuk segera menghentikan perundungan, Mbak? Mari mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri, dari para orang tua. Iya, kita tidak bisa meminta mulai dari anak, bukan? Jadi mari mulai dari diri sendiri. Tidak ada ampun, gitu. Jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan kekerasan di depan anak-anak, jangan bicara kasar di depan anak-anak. Anak tidak selalu harus dinasihati, diberikan contoh begitu kan, dan luangkan waktu untuk anak-anak kita. Kalau tablet, handphone, laptop,
TV, internet yang begitu mudah masuk dan itu memberikan semua yang tadi Mbak Nunung katakan jangan kita berikan. Itu gimana tuh, Mbak? Ya, masing-masing orang pasti punya caranya kan, masing-masing orang tua punya caranya untuk kemudian mencegah hal-hal buruk masuk ke diri anak kita gitu kan. Jadi ada banyak cara, ada nge-ban, ada cara membuat restriksi, ada kemudian memberikan waktu untuk mereka memegang gadget gitu kan, karena tidak memegang sama sekali sepanjang sekian tahun juga itu juga soal tidak memberikan pendidikan juga buat anak-anak gitu kan. Jadi harus ada caranya. Kalau kita punya anak, kita harus mulai dengan itu tanggung jawab, bukan tanggung jawab bahwa kita harus mendidik mereka. Pemerintah ke Kementerian Perlindungan Anak ini perlu segera bergerak atau memang tunggu kalau sampai amit-amit ya ada kasus serupa terjadi lagi, Mbak Nunung? Aturan dibuat dan itu rasanya harus dilakukan gitu, harus dilaksanakan. Itu kan persoalannya. Ketika aturannya banyak, regulasinya banyak, harus dibuat ini, ada lembaga ini, ada lembaga itu, tetapi mereka harus bekerja dengan baik, itu satu. Ada kita, ada pemerintah, ada pendidik. Seperti yang disampaikan di Undang-Undang Perlindungan Anak, jadi semua pihak memang harus mau bekerja bersama-sama. Dan kalau kita tidak perlu susah-susah, ya mulai dari diri kita, bukan mulai dari orang lain, begitu kan. Baik, kita harapkan apa yang kita bicarakan ini bisa menyumbangkan untuk menghentikan perundungan. Mbak Nunung Setiani, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Pemirsa, maraknya kasus perundungan yang dilakukan sesama pelajar perlu kajian mendalam. Kenapa hal itu terjadi? Pembentukan karakter pelajar yang bermental baik, sopan santun, toleransi, suka menolong, gotong royong, punya integritas, mandiri dan demokratis tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan lingkungan sosial atau pergaulan. Mari kita selamatkan anak-anak Indonesia, karena anak-anak adalah pusaka yang dititipkan Tuhan bagi kita. Saya Leonard Samosya berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.